Laporan dugaan kekerasan kepada belasan alumni Sekolah Selamat Pagi Indonesia oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak mendapat tanggapan resmi oleh kuasa hukum terduga berinisial JE, yaitu Reki Bernardus Rupandi, selaku Kepala Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, serta Risna Amalia dan pemerhati anak, Seto Mulyadi atau Kak Seto. Dalam konferensi pers di Aula Terbuka Sekolah Selamat Pagi Indonesia, mereka membantah adanya dugaan kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pengelola sekolah. Reki juga meminta masyarakat Kota Batu tidak membuat gaduh serta ormas tidak melakukan intervensi dan demo sebelum dugaan kekerasan tersebut terbukti. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Reki beralasan tekanan dari pihak luar sekolah membuat kegiatan sekolah cukup terganggu, serta pihak orang tua siswa merasa khawatir. Reki juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan sekolah selalu diawasi oleh pengawas guru serta Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kota Batu. Reki juga menyangkal adanya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sebab semua alumnus di sekolah SPI dibebaskan untuk memilih pulang atau tetap di sekolah dan ikut di unit praktek lapangan. Sehingga mereka tidak ada yang dipekerjakan di sekolah tersebut. Perkara ini bergulir hingga hari ini terkait adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan fisik, dan tindak pidana eksploitasi ekonomi di dalam sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kemudian kami menyatakan juga bahwa Sekolah Selamat Pagi Indonesia adalah sekolah yang sah, berdiri sah menurut hukum sejak tahun 2007 hingga saat ini, dan terakreditasi, yang mana konsekuensi dari berdiri secara sah menurut hukum dan terakreditasi, maka seluruh proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Selamat Pagi Indonesia selalu rutin mendapatkan kegiatan pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Pendidikan setempat. Sehingga apabila terjadi tindakan-tindakan sebagaimana didugakan terjadi di dalam Sekolah Selamat Pagi Indonesia, yang mana tindakan tersebut diduga melanggar hukum, maka sudah pasti akan menjadi temuan dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan terkait. Kemudian kami juga menyatakan bahwa sistem pengawasan internal yang dilaksanakan di dalam Sekolah Selamat Pagi Indonesia, yang mana sistem pengawasan internal tersebut dilaksanakan oleh para pembina dan pengawas internal sekolah dengan sangat ketat, sehingga dapat dipastikan semua siswa-siswi dengan segala aktivitasnya di dalam sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia semuanya terpantau. Bahwa peristiwa sebagaimana bergulir dari awal per tanggal 29 Mei hingga saat ini, yang dilaporkan bahwa terjadi suatu kejadian yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, yang mana adanya upaya hukum dari pihak pelapor dengan melakukan laporan polisi kepada aparat penegak hukum dalam hal ini sebagaimana proses di Polda Jatim, maka terhadap adanya laporan tersebut kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kemudian selanjutnya kami juga meminta terhadap seluruh pihak dan khalayak luas agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena di sini adalah tempat pendidikan yang mana kami juga memiliki siswa-siswa, siswa-siswi, yang mana dengan adanya pernyataan yang tidak benar ketika itu berkembang, maka juga yang menjadi korban adalah siswa-siswi kami, yang bisa dikatakan dengan pernyataan yang tidak benar tersebut juga para siswa-siswa kami juga bisa dikatakan mengalami kekerasan psikis ketika pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut beredar. Oleh karenanya kami juga memperingatkan kepada seluruh pihak jika terjadi berita ataupun pendapat ataupun opini yang beredar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kami, yang mana berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berita tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kami, maka kami secara tegas juga akan melakukan upaya hukum berbentuk tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
saya mendengar Melihat kasus ini, pemerhati anak Seto Mulyadi atau Kak Seto juga angkat bicara. Ia merasa prihatin atas pemberitaan kasus yang menyebar di media massa. Kak Seto mengungkapkan sekolah SPI merupakan sekolah yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, sistem sekolah SPI juga menjadi percontohan nasional untuk mengembangkan potensi anak di luar pendidikan. Kak Seto juga akan mendatangi sekolah SPI untuk memotivasi serta membesarkan hati para siswa yang saat ini masih menjalankan program pendidikan di sekolah SPI. Juga menjadi model bagi sekolah-sekolah lain di seluruh tanah air. Depankan juga kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Karena semua sudah diatur undang-undang, memang bersalah juga terkena sanksi pidana. Tadi disebutkan oleh Kak Riki pasal yang diturut pasal 81 dan sebagainya. Jadi akhirnya saya mohon juga dukungan dari Dinas Pendidikan. Saya terkejut mendengar ini semua, maka saya mohon kepada semua pihak untuk betul-betul menghargai proses hukum yang berlaku, menghargai asas praduga tak bersalah, dan betul-betul menyerahkan hal ini kepada yang berwajib, kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang berwenang untuk menyampaikan ini semua kepada masyarakat. Mohon tidak ada satupun pihak-pihak yang mencoba untuk membombardir sekolah ini dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan dan sebagainya, karena yang paling terkena, yang paling dampaknya, yang kasihan adalah justru anak-anak yang sedang belajar. Krisdianto, New Malang Post melaporkan.